Salam. Siap. Ini kali saya ada tugas dari pendidikan guru modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan universal sebagai pemimpin. Dalam materi tersebut, di bagian demonstrasi kontekstual, saya diminta untuk mewawancari kepala sekolah. Jadi tenang ya Pak ya. Siap. Untuk pertanyaan, ada beberapa pertanyaan Bapak mengenai dilema etika. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, biasanya berdasarkan konten, berdasarkan satu peristiwa ya, berdasarkan satu permasalahan lah katakanlah yang akan dibahas. Ya bisa juga kalau sekolah ya di kurikulum misalnya katakanlah sekarang proyek pemetaan profil belajar Pancasila mau sistem blok atau mau menggunakan sistem yang lain dalam melakukan kegiatan kepramukaan juga bisa sistem blok juga bisa aktualisasi. Nah, kan pada dasarnya itu hanya satu teknis yang mana yang mau dipakai sih sebenarnya terserah kita. Nah bagi bapak sih yang lebih mendekati sesuai dengan yang merupakan visi misi kita. Ya misalnya kalau yang pramuka lebih ke aktualisasi. Kenapa? Karena langsung terkait dengan praktik, langsung implementasi gitu ya. Jadi lebih tertuju pada tujuannya bisa lebih cepat tercapai. Kalau kemudian terkait dengan proyek muatan kebebasan Pancasila tadi lebih cenderung pada dilaksanakan setiap hari, proses belajar berlangsung setiap hari, kemudian ada waktu khusus untuk proyek sehingga kalau tidak sedang tidak ada proyek maka bisa lebih cepat selesai kan. Jadi bisa siswa bisa istirahat, guru juga bisa mempersiapkan yang lain. Ya dua-duanya merupakan hal yang penting, dua-duanya hal yang baik, tapi memang harus dipilih, harus ditentukan kan salah satunya. Biasanya kalau bapak lebih cenderung pada pendekatan empati, ya, pendekatan romantisme lah gitu ya. Jadi harapannya bisa memutuskan dari satu pilihan itu karena juga dua-duanya sama-sama baiknya gitu ya. Tapi yang kemudian lebih bisa membuat perasaan orang lebih nyaman. Kan keputusan itu yang diambil itu dan juga baik atau tidak, benar atau tidak juga, yang jelas akan berkaitan dengan seseorang. Kadang maksudnya baik juga begitu diputuskan itu mungkin ada perasaan yang kurang nyaman. Nah, kalau bapak lebih suka mengambil satu keputusan untuk hal yang objektif, untuk hal yang benar, untuk hal yang bermanfaat, positif, dan membuat happy lah, membuat nyaman. Sehingga contoh saja mungkin yang dari pendidikan guru penggerak pada calon guru penggerak ini pernah mengatakan ada suatu konsekuensi. Bapak daripada punishment sebenarnya lebih suka dengan konsekuensi. Artinya dari yang bersangkutan pahamlah kalau melakukan ini konsekuensinya ini gitu kan. Sehingga justru membuat nyaman padahal sedang katakanlah mendapatkan suatu akibat dari perbuatannya tanpa harus dijatuhkan sanksi oleh bapak. Bapak sih sebenarnya seperti menegur, seperti memberikan katakanlah surat peringatan itu sebenarnya agak berat. Tapi pada satu sisi yang lain kan memang harus ada reward dan punishment supaya semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Nah dalam hal ini bapak lebih senang kalau keinginannya tersampaikan,
kemudian tidak membuat perasaan tidak nyaman. Makanya Bapak pernah menyampaikan waktu awal datang di sekolah dan paparan ketika menjadi calon kepala sekolah itu menyampaikan model kepemimpinan kepala sekolah model 99, artinya profesional tapi juga beretika, kata berempati lah. Ya, pendekatan dengan berbasis pada empati, ya, romantisme. Saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tadi Bapak sudah mengatakan ada pendekatan secara itu, ada hal lain nggak Pak? Ya, eh, pertama sebelum mengambil satu keputusan, ya diajak diskusi dulu, diajak komunikasi lah, ya barangkali kadang sebenarnya yang dimaksud tidak seperti itu. Ketika kita dalami, kita ajak ngobrol, kita ajak bicara, biasanya ada hal yang kemudian lebih cair lah gitu ya. Sehingga boleh dikata kalau Bapak mungkin lebih ke arah partisipasi atau demokrasi, sehingga mungkin keinginannya apa gitu kan, katakanlah bahasa sederhananya apa yang mau, kira-kira maunya seperti apa, sehingga kemudian ketika kita putuskan itu bukan semata-mata seperti perintah tapi hasil kesepakatan. Ya, tantangannya yang pertama memang harus diputuskan sehingga kemudian memiliki konsekuensi. Ada, kalau bagi Bapak sih ada perasaan nggak enak sebenarnya. Karena misalnya dia secara sistem, secara norma, secara ketentuan melanggar, kata-kata. Tidak diberikan sanksi, tidak mungkin. Diberikan sanksi, padahal Bapak itu ya sayang lah gitu ya, romantis lah gitu. Ingin ingin komunikasi itu berjalan dengan baik lah gitu ya. Sehingga kemudian untuk menyikapi hal itu ya tadi komunikasinya juga efektif, kemudian pendekatan kekeluargaan. Jadi tantangan yang berat ketika terjadi dilema seperti itu adalah perasaannya sendiri kalau menurut Bapak. Karena kalau menurut ketentuan aturan udah jelas. Ya misalnya tidak masuk, misalnya tidak hadir, misalnya terlambat kan ketentuan sudah jelas. Tapi Bapak bisa hadapi dengan juga keteladanan, kesabaran. Bapak akan jawab permasalahan-permasalahan itu dengan bukti nyata bahwa kinerja baik, kemudian menunjukkan kekeluargaan, perkara orang lain mungkin menilainya ke Bapak seperti apa, tapi yang jelas Bapak menilainya untuk satu hal yang baik. Tata kalah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal atau prosedur penyelesaian? Kalau Bapak pengen langsung penyelesaian di tempat, mengapa? Karena Bapak pengen orangnya cepat, pengen clear, tidak usah berlama-lama juga gitu. Kalau memang saat itu bisa langsung dituntaskan, tuntaskan. Ya, makanya kalau ada siswa yang ada masalah, misalnya hari ini bisa dipanggil hari ini, orang tuanya bisa hari ini, langsung clear, langsung tuntas, langsung selesai, sehingga tidak ada yang ganjel, tidak juga bertanya-tanya, tidak menjadi beban juga bagi kita, bagi bapak lagi ya, maupun bagi siswa tersebut. Nah, makanya langsung saja di situ kita ajak ngobrol, dan tadi biasanya sih alhamdulillah
mereka bermasalah, nanti juga ada keputusan yang diambil yang membuat dia tidak nyaman atau tidak menguntungkan, tapi terasa biasa saja karena diajak ngobrol, diajak diskusi, diajak dia berpendapat, kita minta dia berikan masukan sarannya, terus kita minta juga merasa bersalah enggak gitu kan, sehingga ketika diputuskan itu terbawanya enjoy, enak gitu, karena memang itu akhirnya kan dia menyadari bahwa itu aturan, bahwa itu salah saya gitu kan, bahwa bapak sebagai guru, sebagai kepala sekolah memutuskan seperti itu karena sayang sama saya, karena menjalankan tugas, bukan karena tidak suka dengan saya, bukan karena sentimen sama saya. Itu bisa bisa dipahami. Ini kalau siswa mungkin dengan guru kan juga sama. Kalau dari sisi selain benda ya, selain orang, bapak sih pada prinsip yang jelas bagi bapak, eh, saya punya niat baik, inginnya suatu hal yang baik, itu aja dasarnya, sehingga tidak terlalu pusing, wong saya melakukan itu untuk satu kebaikan. Jadi bukan faktor dari siapa orangnya gitu loh, tapi dari keyakinan, dari prinsip bahwa ini yang mau saya lakukan itu baik, sehingga tidak ada keraguan. Sering bapak beranggapan bahwa kalau kita dengerin kata orang akan pernah selesai, karena orang banyak punya pandangan yang berbeda-beda, dan ada penilaian seperti ini, ada penilaian seperti itu kan biasa. Yang penting kita juga tidak mengatakan bahwa yang ini itu kemudian jelek, yang ini langsung kita patahkan, tapi kita bisa menyaring bahwa kemudian saya yakin bahwa yang akan saya lakukan ini baik. Pertama baik dulu lah, tujuannya baik dan standar umum tentunya. Artinya secara objektif menurut pandangan banyak orang sih aman lah, baik lah gitu ya. Kan pandangan satu dua orang yang subjektif kan itu biasa gitu. Nah, jadi yang membantu Bapak bukan faktor orang, tapi faktor diri sendiri dalam meyakini. Semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di lima etika? Dari keputusan-keputusan yang harus dilakukan berkaitan dengan lima tiga ini dapat memahami banyak karakter, ya, banyak problem, banyak persoalan, banyak permasalahan, sehingga menjadi bijak. Oh ternyata ya, kalau di pendidikan itu apalagi posisi sebagai kepala sekolah, misalnya ada anak, ada siswa yang ada masalah dalam arti tidak memenuhi ketentuan di sekolah karena faktor bukan karena pribadi, bukan karena malas, tapi karena tugas, misalnya dia artis, misalnya dia atlet, misalnya dia mewakili juga sekolah dalam satu kegiatan, sehingga membuat kemudian tidak masuk kelas, sehingga kemudian tidak mengikuti pelajaran dan tidak mendapatkan nilai. Nah, itu biasanya ya diputuskan salah satu kan tidak tidak bisa. Katakanlah ya sudahlah nggak usah sekolah, nggak bisa. Kemudian ya udah nggak apa-apa, terserah semuanya sekolah, yang penting artisnya jalan, kan nggak bijak juga. Jadi cari jalan tengah, cari suatu solusi dengan sabar gitu ya, supaya dua-duanya bisa tercapai, karena untuk bisa menjadi artis kan juga tidak semua orang, itu udah peluang, itu udah kesempatan gitu. Maka dengan begitu kita bisa lebih bijak, kemudian bisa menghargai orang lain, karena ternyata tidak hanya menurut kita aja, banyak orang lain yang punya permasalahan, banyak orang lain yang punya satu hambatan tidak mulus. Memang memang harus ada yang dikorbankan lah, katakanlah gitu kan.
Jadi bisa nambah empati juga, nambah rasa kekeluargaan, dan memang bapak senangnya menyelesaikan satu persoalan secara kekeluargaan, dan ketimbang profesionalismenya atau struktur atau formalitasnya, tapi lebih suka dengan melalui kekeluargaan, walaupun tetap dalam batas-batas sesuai dengan ketentuan dalam kelembagaan. Kalau sekolah ya ya tata aturan sekolah. Pada dasarnya bapak, kalau kepada yang lebih tua merasa pengennya hormat itu, kalau yang lebih muda pengennya menyayangi, yang supaya ya seumuran ya katakanlah kolaborasi. Itu sih yang bisa bapak sampaikan.